Okay, we start ya. Wait, miss. This one auto. Kalau nanti ada misalnya di situ, admin ya, miss. Di sini, ya. Yang tadi ya, kalau nanti penilaian, sorot ya. Okay, 1 more minute we start. The prayer will be led by Fares, ya. As usual, pray and then greeting, ya. Greeting. Pray before study. Later. I will ask later, ya. So can we start? Okay, the camera from that one. Okay, can we? From here on, right? Yeah. Let's You go. can walk. You can walk and shoot. Boleh geser sedikit lagi ke sini? Kalian juga geser ke sini biar nanti kita bisa lewatin tangan. Oh, you just stop there. Ya, supaya bisa lewat ya. Oke, sedikit lagi geser ke sana. Oke, sidang. Sudah, kita mulai. No talking, please. Okay, ready, Miss Wan? Okay, 1, 2. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Sir. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Sir. Baik ya. Ada yang sakit di sini? Ya, harapannya semua sehat-sehat ya. Baik, hari ini kita kembali lagi dengan Sir Benny di pembelajaran kita, pelajaran IPA. Khususnya hari ini kita akan bahas tentang tata surya. Oke? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita akan berdoa dipimpin oleh Clarence. Please lead the prayer. Just sit down. Before we start our lesson, we shall pray. 1, 2, 3, pray. Dear God, I know you are with me and love me. Give me peace of mind, help me to focus, help me to remember, give me insight that I may understand. Thank you God. Salut. Oke. Baiklah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, tetapi sebelumnya saya mau bertanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Oke, bagus. Seperti ini maunya ya. Kalau misalnya tidak ada alasan yang mendesak untuk tidak hadir ke sekolah, tidak usah absen, ya kan? Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, khususnya tentang tata surya. Oke, jadi kalau kalian mendengarkan kata tata surya, apa yang muncul di pikiran kalian kira-kira? Coba. Oke, Nikolas. Planet. Oke, yang lain. Apa yang muncul? Benda langit. Clarence? Matahari dan komet. Matahari, komet, asteroid. Oke. Luar angkasa. Bintang. Oke, banyak sekali yang muncul di pikiran kita ya kan kalau kita bahas tentang yang namanya si tata surya, atau kita bahas di sini nanti akan benda-benda langit semuanya akan kita discuss. Oke? Jadi di sini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Oke, next. Di sini tata surya. Kalau misalnya saya tanya sama kalian, ada berapa planet yang ada di tata surya kita? 7, 8. Oke. Ada yang 9? Oke, jadi ada yang terupdate lagi ya, ada yang terbaru lagi update-annya. Jadi sudah dikeluarkan salah satu nanti yang Pluto kita sebutkan. Oke. Itu sudah tidak dikategorikan lagi ke dalam planet. Jadi ada 8. Oke, baik. Berikutnya kita ada masuk dulu ke bagian yang pertama, ini yang upper steps ini. Apa saja anggota tata surya kalau ditanya kepada kalian? Oke, Nikolas.
Matahari, Matahari, Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, itu sudah komplit ya. Apalagi bagian dari tata surya yang belum disebutkan? Komet, asteroid, meteoroid, apalagi? Apalagi? Satelit. Oke, ada satelit. Ada banyak sekali nanti di sini yang kita sebutkan bagian-bagian dari si tata surya. Jadi bagaimana karakteristik planet di tata surya? Ini nanti kita akan lihat sendiri apa-apa saja karakteristiknya. Oke? Baik, untuk yang berikutnya kita lihat di sini ada tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui kegiatan literasi. Literasi itu dari membaca nih. Nanti sudah saya siapkan di sini handout dan juga LKPD. Pengamatan dan juga diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam benda langit dengan benar. Melalui literasi dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan benda-benda langit. Oke, misalnya meteoroid, meteorit, apa sih bedanya dengan meteor lagi? Nanti kalian mampu. Next, melalui literasi, diskusi kelompok dan pengamatan, peserta didik membandingkan karakteristik planet-planet yang berada di tata surya. Oke, jadi kalian mampu membandingkan bagaimana karakteristik dari keseluruhan. Next, di sini kita lihat manfaatnya. Manfaat dari pembelajaran kita hari ini maunya kalian nanti dapat mengetahui macam-macam benda langit apa saja. Lalu perbedaan dari benda-benda langit itu apa sih perbedaannya? Lalu di sini membandingkan karakternya. Planet-planet itu apa sih karakteristiknya? Apa ciri khusus dari Mars, apa ciri khusus dari Jupiter dan lain sebagainya. Oke, next kita lihat di sini ada teknik penilaian. Teknik penilaian kita di hari ini ada dua ya. Ada dua nanti untuk yang kognitif, lalu sikap dan keterampilan. Jadi ada tiga sebenarnya. Penilaian kognitif berarti yang pengetahuan kalian dari pretest dan posttest, makanya saya suruh kalian bawa HP untuk quizzes. Dan penilaian sikap ini observasi. Jadi selama kalian berdiskusi, Sir akan lihat siapa yang memberikan pendapat, siapa yang aktif dalam diskusi itu akan ternilai. Lalu penilaian keterampilan ini nanti saat kalian menyajikan hasil laporan presentasi. Jadi nanti misalnya dari kelompok 1 Nicholas dan Melvani, kelompok 2 Serina dan Chloe misalnya atau Riwen. Dari kelompok 3 nanti kalian sepakati misalnya Hansen atau Matthew atau Frisco atau Lisandra atau yang lain semuanya, ya kan? 2 perwakilan. Kalian juga nanti pilih 2. Oke? Baik. Berikutnya itu akan senilai keseluruhan selama pembelajaran kita. Next, ini ada peta konsep nih. Peta konsep dari materi kita yang sudah kita lakukan. Jadi ini hari ini kita akan bahas tentang benda-benda langit, khususnya tentang planet. Oke, ada juga nanti kita singgung dengan benda langit yang lainnya. Oke, gambaran pembelajaran kita hari ini pretest, lalu ada video terkait tata surya, diskusi kelompok, pengerjaan LKPD, mempresentasikan hasil diskusi dan juga penarikan kesimpulan, serta yang terakhir adalah post test. Jadi di sini kita akan mulai pretest. Saya akan bagikan HP kalian. Jadi ini per kelompok, coba diambil HP-nya. Oke, dari kelompok kalian dulu. LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Oke, coba diambil dulu. Coba dibuka langsung quizzes ya. Ya. Ya, baik-baik juga. Oke. Ayo. Yours? Oh, oke. Don't open the other. Oke, sudah dibuka quizisnya semua? Belum? Oke. Coba disiapkan quizisnya sembari Sir coba satu orang untuk pretest kita. Coba satu orang, Nicholas, coba kamu answer dulu, Nicholas.
Oke, siap. This is the way. Okay, enter the code directly. 570202. Okay. Masukkan kode. Oke, join game. Udah. Ready? Ayo. Belum ada yang masuk? No, nanti start. Ya, just get it. Mulai, masuk saja. Masukkan kode. Ya, masukkan kode yang ini, masukkan kode. Kode? Boleh langsung masuk kalau kan? Oke, kita mulai ya. Yang lain boleh menyusul. Ya. Oke, boleh dimulai. Yang sudah join boleh langsung dimulai. Kita mulai kuisnya sekarang. Just wait. Still loading, right? The code 570202. Ya, this 570202. Oke, 2 menit. Ya, 2 menit lagi. Oke, jadi tidak usah takut ya, ini karena pretest ini tidak langsung nanti berpengaruh ke nilai ya, tidak berkurang. Kita mau lihat bagaimana hasil akhirnya di post test nanti, apakah ada peningkatan atau tidak, ya.
Baik, kalau sudah, oke, kebanyakan sudah ya. Jadi akhiri sekarang. Oke, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Ini hasilnya. Boleh? Karena sudah selesai kuisis, HP-nya boleh disimpan dulu semuanya. Simpan HP-nya, nanti akan ada post test lagi. Jangan dibuat ditaruh di meja, buat di tasmu aja. Buat di tas atau di laci boleh. Buat di tas atau di kantong juga boleh. Oke, jadi untuk kuisis kita ini yang paling tinggi untuk yang pertama itu adalah Senin ya. Ada Senin, dia benar semua ya. Lalu kalau kita lihat yang lain di sini masih banyak yang salah-salah. Tapi jangan takut, kita nanti lihatnya dari post test. Ada nggak peningkatan? Ya kan kita mau lihat peningkatannya. Oke, jadi kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan langsung masuk ke materinya ya. Kita sudah selesai kuisis. Kita langsung masuk ke bagian berikutnya. Oke, kelompok sudah sesuai semuanya? Sudah sesuai, Matthew? Sudah? Kamu kelompok berapa, Matthew? 3. Oke, mantap. Next, kita akan langsunglah kita lihat informasi di sini. Informasinya ada juga dalam bentuk gambar dan juga dalam bentuk video yang akan saya tampilkan. Kalau dari gambar ini apa yang bisa kalian lihat? Nampak urutannya? Urutan yang paling luar apa? Urutan yang pertama. Oke, sudah tahu. Sekarang kita lihat dulu video. Video yang akan saya putarkan ini berhubungan dengan tata surya. Jadi sembari kalian ini nanti melihat videonya, saya akan bagikan untuk LKPD kita ya. LKPD kita, boleh kalian simak dulu videonya. Oke, coba disimak videonya. Pernahkah kamu amati dengan lupa malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat dengan mirip? Ya, terdapat puluhan ribuan bahkan jutaan benda yang ada di langit. Pernahkah kamu berpikir benda-benda apa saja yang ada di sana? Ini kita akan belajar dan mengenal benda-benda langit yang ada di tata surya kita. Tata surya. Oke, disimak videonya. Apa itu tata surya? Tata surya merupakan sistem yang terdapat di galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut adalah planet-planet, satelit, dan jutaan benda langit lainnya seperti asteroid, komet, dan meteorit. Oke, pertama kita akan mengenai matahari. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata matahari? Panas, cahaya, besar, atau bersinar? Ya, matahari adalah bintang yang melimpah gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat tata surya. Tanpa adanya matahari, tidak akan ada kehidupan di bumi. Matahari memiliki 4 lapisan: inti matahari, fotosfer, kronosfer, korona. Oke, ini Inti bagian-bagian matahari matahari ya. yang sangat tinggi dan cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi matahari. Oke, nanti ada satu khusus kita bahas tentang matahari. Melalui fotosfer sebagai besar radiasi matahari keluar yang terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Kromosfer. Apakah kalian pernah menyaksikan fenomena gerhana matahari? Kromosfer dapat kita lihat ketika gerhana matahari yang berbentuk seperti gelang merah yang mengelilingi bulan. Korona. Korona merupakan lapisan terluar matahari yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhunya yang sangat tinggi. Korona terlihat seperti mahkota yang mengelilingi bulan ketika gerhana matahari. Di antara inti dan fotosfer, energi berpindah secara radiasi dan konveksi. Daerah tersebut adalah daerah radiasi dan daerah konveksi. Oke, ini ada 2 daerah nanti. Bagaimana cara melihat lapisan-lapisan matahari tersebut? Sangatlah mudah. Dengan
Baik, mungkin saya akan skip langsung ke bagian planet ya. Adalah planet yang Oke. planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, memgravitasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, Oke, ini ada lintasan asteroid. Nanti untuk klasifikasi, boleh sambil dilihat LKPD-nya ya. Boleh sambil dilihat LKPD-nya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Ini planet dalamnya. Dan juga ada planet luar. Kalau di dalam berarti di dalam lingkaran dari sabuk asteroidnya. Oke, lalu berarti yang di luar nanti ada 4 juga yang di luar dari sabuk asteroid. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Oke, itu planet dalamnya. Sedangkan planet luar adalah planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar penyusunnya adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita mulai dari planet yang terdekat dengan matahari. Boleh sambil lihat LKPD-nya. Di situ ada nanti yang harus kalian isi. Apa karakteristiknya? Boleh sambil diisi ya. Terdekat dengan matahari. Dan Venus merupakan planet paling kecil di antara planet-planet lainnya. Dan dengan bulan, Merkurius mempunyai banyak kawah, tidak memiliki satelit serta atmosfer. Planet kedua adalah Venus. Apakah kalian pernah mendengar istilah bintang kedua? Ya, dia adalah Venus, planet yang paling terang dan dapat terlihat dari bumi. Karena ukuran dan masanya yang mirip dengan bumi, planet ini sering dijuluki saudara kembar bumi. Planet yang ketiga adalah planet tempat tinggal jutaan makhluk hidup termasuk manusia, bumi. Satu-satunya planet yang memiliki kehidupan hingga saat ini. Bumi sering disebut planet biru karena berwarna biru saat dilihat dari angkasa. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Berikutnya adalah Mars, planet yang sering dijuluki planet merah. Terlihat seperti planet yang panas, bukan? Nyatanya bumi tidak panas seperti yang kita lihat dan bayangkan. Walaupun dia planet yang merah, planet ini adalah planet yang dingin. Mars memiliki 2 satelit alami, Phobos dan Deimos. Planet selanjutnya adalah planet yang sangat besar. Ya, dia adalah Jupiter, planet yang paling besar di tata surya. Planet ini terkenal dengan bintik merah raksasanya. Bintik apakah itu? Bintik tersebut adalah badai besar yang berlangsung berabad-abad lamanya. Saat ini terdapat 79 satelit Jupiter yang diketahui, yang menjadikan Jupiter sebagai planet yang memiliki satelit alami terbanyak di tata surya. Dan yang keenam adalah Saturnus, planet yang paling menarik dalam tata surya yang dikenal planet bercincin. Cincin ini masih diperkirakan terbentuk dari bongkar-bongkar es meteorit. Planet Saturnus merupakan planet yang paling ringan, karena sebagian tubuhnya tersusun oleh gas. Berikutnya 2 planet terakhir di tata surya, Uranus dan Neptunus. Apakah kalian tahu? Mereka juga memiliki cincin planet seperti Saturnus. Jadi kebanyakan planet ini semuanya memiliki yang namanya 2 planet ini memiliki raksasa es. itu salah satu Karena ciri-cirinya. permukaan yang sangat dingin. Namun jika dibandingkan, Uranus lebih dingin daripada Neptunus. Uranus adalah planet ke-7 yang merupakan planet terdingin di tata surya. Suhu terhadap Uranus bisa mencapai minus 224 derajat Celcius. Oke, itu keseluruhannya itu saking dinginnya karena sangat jauh dari matahari. 218 derajat Celcius. Neptunus adalah planet yang paling jauh dari matahari, atau planet ke-8 dalam tata surya. Neptunus terdapat titik gelap besar yang mirip dengan titik merah raksasa di Jupiter. Titik gelap tersebut diakibatkan oleh angin yang sangat kencang. Bagian dalam Neptunus mirip dengan Uranus, yang sebagian besar terdiri atas es dan bebatuan. Sebentar, tadi kita melewati
melewati asteroid. Mari kita lihat dekat seperti apa asteroid itu. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Ada jutaan asteroid yang umumnya terdapat di bagian dalam tata surya. Mayoritas asteroid yang telah diketahui menemukan pada satu asteroid di antara Mars dan Jupiter. Kiri dari sini yang Selengkapnya, asteroid yang pertama kali ditemukan adalah Ceres pada tahun 1801 oleh G. Giuseppe Piazzi. Ya, dan pada awalnya menjadi pertimbangan sebagai planet baru. Istilah asteroid ini diusulkan Sir William Herschel yang berasal dari bahasa Yunani, asteroides, yang berarti seperti bintang atau berbentuk bintang, karena pada penemuan saat itu terlihat sebagai titik-titik cahaya seperti bintang. Wih, benda apa itu? Ternyata dia adalah komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Istilah komet berasal dari bahasa Yunani, kometes, yang berarti berambut panjang. Komet ini terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, tanah, dan amonia. Oke, mari kita lihat lebih dekat seperti apa komet ini. Pada komet terdapat beberapa bagian, inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bahan yang padat, diameternya mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini tersusun dari debu dan gas yang beku. Koma, bukan koma yang seperti ini. Jadi gini, saat komet mendekati matahari, inti komet menyembling dan membentuk kabut gas dan debu di sekeliling inti komet. Itulah yang disebut koma. Semakin dekat komet ke matahari, gas yang terbentuk semakin banyak. Partikel-partikel pada komet terdorong dari inti oleh angin matahari. Itulah yang disebut ekor komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Mengapa demikian? Ya, karena dorongan dari tekanan radiasi dan angin matahari, bukan karena ekor komet takut matahari. Dan ini adalah meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di ruang angkasa. Ukurannya lebih kecil daripada asteroid. Sebagian besar meteoroid berasal dari asteroid. Ada juga beberapa yang berasal dari komet, bulan, bahkan Mars. Ketika meteorit mendekati bumi, meteorit akan tertarik oleh gravitasi bumi. Sebelum sampai ke bumi, meteorit melewati dan bergesekan dengan lapisan atmosfer bumi yang membuat meteorit terbakar. Itulah yang disebut meteor atau yang kita kenal dengan bintang jatuh. Meteorit yang berukuran kecil biasanya akan habis terbakar jika melewati atmosfer bumi. Jika dengan ukuran yang besar, meteorit tersebut akan sampai dan menghantam permukaan bumi. Itulah yang disebut meteorit. Jadi, kalian sudah tahu perbedaan meteorit, meteor, dan meteorit? Oke, meteorit adalah potongan batu yang bergerak di ruang angkasa. Sedangkan meteor adalah meteorit yang terbakar melewati atmosfer bumi. Dan meteorit adalah meteorit yang tidak harus terbakar oleh atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Saat dia jatuh masih di atmosfer. Beda. Meteoroid. Ya, itulah perjalanan kita mengenai tata surya yang Oke, baik. Sampai di situ informasi yang sudah diberikan kepada kalian. Jadi sekarang kita kembali ke bagian PowerPoint. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Setelah kalian dapat informasi dari gambar dan juga video yang sudah tertampilkan, berikutnya kita akan sudah dalam kelompok, kita akan berdiskusi dalam kelompok. Ya, coba semua diperhatikan RKPD yang sudah ada di kelompoknya masing-masing. Oke, oke. Sekarang coba dilihat semuanya dan juga bukunya boleh diambil yang tadi saya bagikan. Sudah. Kita akan
bekerja dalam kelompok. Coba di dalam LKPD kalian, di situ sudah ada beberapa pertanyaan dan juga ada tabel yang harus kalian isi di sana. Misalnya ini. Oke, di situ ada data-data yang harus kalian masukkan. Oke, boleh lihat dari LKPD, boleh lihat dari buku. Kita mulai diskusinya. Mungkin diskusinya ini saya kasih waktu 20 menit ya, cukup ya. Nanti ketika jarum panjang sampai yang kelima kita akan mulai presentasi ya. Oke, jawab di sini saja. Jawab di sini saja. Kalau misalnya ini tadi apa itu dasar apa itu ini. Oke, boleh kalian bagi-bagi tugas. Oke, ingat ya, di sini mulai ambil penilaiannya yang tadi kita bahas. Ada 3 jenis penilaian. Kalau yang tadi pretest itu berarti untuk pengetahuannya. Berarti sekarang saat diskusi berarti penilaian sikap. Oke, penilaian sikap tadi yang sudah kita bahas itu gotong royong dan juga bernalar kritis. Lalu satu lagi nanti penilaian keterampilan kita saat presentasi. Oke, jadi aktif dalam diskusi karena ini akan terambil nilainya. Oke, baik, kita mulai diskusinya. Ingat waktunya hanya 20 menit ya. Oke, diskusi dimulai. Silakan. Ya. Oke, dari itu sudah ya. Oke, dari buku mandiri, kurikulum merdeka juga boleh. Yang tidak ada memberikan pendapat ini terbuat tidak ada nilainya nanti ya. Semakin aktif kamu berarti semakin bagus nilai gotong royong serbuan ya. Boleh dibagi tugasnya, beberapa mungkin lengkapi tabelnya, beberapa jawab pertanyaan boleh. Ya.
kembali diskusi kalian, nanti diputuskan siapa yang mau presentasikan ya, 2 orang per kelompok. Misalnya, Dwi dan Verina boleh, nanti 2 orang ya. Kalau kelompok 1 nanti siapa yang mau presentasi? Fani dan Nikola. Oke, Romeo dulu. Clarence ya, Selin. Oke, so from your group, who will be? Akan saya, Sandra? Or Sandra? Oke. Boleh dibagi pekerjaannya. Ada yang mengerjakan tabel, ada yang mengerjakan question. Boleh dibagi. Ready open? Ready you share to Selin. Table. Tabelnya.
You can take from this. Better you do this money. Don't do other things ya. Jangan dilakukan kerjaan yang lain. Ini nanti saya tangkap ya. Sir, ini Jupiter atau Jupiter, sir? Oke. Ya. Jupiter atau Jupiter? Just follow this one. Okay. Ya, happy. Just Jadi follow. Jupiter. Okay, what is the name? Diameternya. From this, right? Ya. Iya, dari ini. Oke, sambil relax. Ya. Yes, yes. You join the discussion. Here later there is no score for you. Kamu gak dapat nilai kalau kamu hanya mengganggu. Dupin. Oke, wait. Ya. Ya. Oke. Ingat ya, ini serampil nilainya, jadi serius ya. Braden tidak ada. Kamu bantu Braden. Don't open other. Keep it. Brandon, you focus doing that one, Brandon. Yang tidak bekerja nanti tidak ada nilainya ya, Brandon ya. Nilai observasi Brandon nanti berkurang. Nah, itu sudah. Oke, lihat rata-ratanya. Rata-ratanya di sini saja. Oke. Find directly what is the name. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah sampai tabel. Mereka sudah mengisi tabel. Tinggal beberapa lagi, 5 lagi. Ayo, kelompok lain. Kelompok lain dibantu bekerja sama ya. Boleh di-share siapa mengerjakan soalnya, siapa yang mengisi tabel, boleh dibagi tugasnya. Ini sama nih. 10 pangkat berapa? Berapa? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 5.980 kali 10 pangkat 21. Oke.
Baik, masanya sampai di situ banyak sekali ya. Oke, boleh kamu berdua. 5.980 dikali 10 sampai 30 Sampai ini boleh kamu. Pak, ya, bikin Pak. Kali 10 sampai 31. Oke, untuk masanya boleh dibuat bilangan pangkat ya. Oke. Ya. Just make it empty. Ya. Boleh terbuat. Yo, lagi. Just buat sendiri aja. Contoh 5 kali masa ini. Kalau 5.980. Wow. Orang ini kaki. So you can do after. Okay, group 2 already number 4. The table. Sudah tabelnya nomor 4. Yuk. Planet kerdil. Planet kerdil. Planet kerdil berarti ukurannya ini nanti lebih kecil. Nanti di ukuran. Bisa ya, Pak? Oke, our time. Oke, saya kasih tambahan waktu ya sampai angka 6 ya. Sampai angka 6. Oh boleh, boleh. Planet yang paling mana, planet yang paling besar boleh. Disebut bintang kejora juga boleh. You find it from the curriculum Merdeka book. There's already complete. Ya? Oke, langsung digabungkan aja. Oke, sudah hampir selesai ya. Almost. Iya. Yes. Meteorite. Oh, different. Meteorite and meteoroid. Meteorite. If you made the question same, of course you'll be wrong. Meteor sama
meteor yang masuk ke atmosfer bumi. Oke, correct. Meteorit alam. This one different. Yes, meteorit yang sudah meteorit outside. Yes, correct. Still outside. Yeah. Yes. Ya, sebenarnya masih banyak ya. Tapi ya boleh sedikit. Ya, ini boleh ditambahin. Better you make one again ya. Do not mix it. Do not mix it. Jadi setelah selesai baru digabungkan. Oke, 5 menit lagi. You make makan apa nih? Oke, 5 menit lagi. Oke, kelompok yang pertama nanti kelompok yang paling banyak selesai yang pertama ya. Terlihat yang progresnya sudah paling cepat itu dari kelompok 2 ya. Mungkin siap-siap nanti kalian yang pertama untuk presentasi hasil dari kelompok kalian. Lalu berikutnya nanti kelompok berikutnya nanti kelompok 4 ya. Masuk. Oke, waktunya 4 menit lagi. Do not mix, please. Ini dari paling kecil sampai paling besar berarti kamu buat ini sesuai ya dari ukuran dari ini diameternya mana paling kecil berarti Merkurius. Baru mas ini diameternya berarti ya. Oke, untuk urutannya kalau ditanya di situ yang paling kecil berarti kamu kan sudah buat datanya, di situ ada diameternya. Kamu bandingkan dari data yang sudah kamu tuliskan, baru kamu urutkan. Wah. Buat lebih cepat ya. Oke, 3 menit lagi. Finish this first. Dulu ya.
menjawab asteroid nanti adalah 4 itu pakai semua. Oke, harus disebutkan itu berdasarkan apa? Planet ketiga. Oke. Kalau rotasi kan ada di sini kan. Yang paling cepat yang mana? Rotasi yang paling cepat yang mana? 10 apa? 10 hari 9 jam. Yakin? Yakin? Rotasi berarti apa? Berputar pada porosnya kan? Apakah dia yang paling besar? Rotasi berarti dia itu nanti mengikuti dari mereka ya. Oke, boleh kita presentasi? Boleh kita presentasi? Ayo diisi ciri khasnya itu diisi apa ciri khas dari masing-masing planet, jangan empty ya, jangan kosong ya. Oh, itu buat dalam ukuran bumi. Kalau bumi berapa? Oke, kalau dia usah dikali, berarti dia lebih cepat daripada bumi. Kalau dia 200-an, kalau bumi berapa? 365. Ya kan? Berarti lebih cepat dibandingkan bumi. Satu saja. Yang tercepat, apa itu yang tercepat? Oke, coba lihat dulu datanya. Oke, sudah ya, kita langsung presentasi ya. Boleh dibacakan yang sudah saja, kalau nanti ada yang terskip satu yang terakhir ya. Kalau ada yang terskip nanti itu akan kita jawab bersama. Oke, kita presentasikan yang sudah kalian kerjakan. Tapi harapannya semua sudah selesai. Ketika nanti teman-teman yang presentasi, semua kelompok lain itu memperhatikan. Oke, kita akan mulai presentasi dari kelompok 2 ya. Ayo, mulai ya, Karina. Masuk kalian aja. Oke, boleh. Ayo, cepat. Boleh yang sudah saja. Yang sudah saja nih. Ayo. Give to them. Oke, hari apa yang cepat. Ayo, dipercepat. Here. Ya, only borrow them only. Oke, baik. Karena di situ datanya banyak sekali data yang ada di tabel. Kamu tidak perlu membacakan semuanya. Kamu ambil kesimpulannya saja. Oke, kesimpulannya saja dari data-data itu. Oke, jadi tidak perlu semua yang nggak habis nanti waktu kita. Sampai besok nanti kita baru siap ya. Oke, jadi ambil kesimpulan dari data yang sudah kalian dapatkan. Oke, baik. Untuk perwakilan kelompok 2 semuanya perhatikan. Kita persilakan kepada perwakilan dari kelompok 2. Boleh kalian agak geser ke sini? Di sini saja. Oke, geser lagi ke sana. Oke, perwakilan dari kelompok 2 kita persilakan. Silakan dibacakan. Jelaskan apa itu tata surya. Tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terkait oleh gaya gravitasi.
Jelaskan apa itu planet. Planet adalah anggota utama tata surya. Planet di tata surya terdiri atas 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet juga dibedakan menjadi 2 planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah 4 planet yang terdekat pada matahari. Planet luar merupakan 4 planet paling jauh dari matahari. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Satelit juga mengalami 3 jenis gerak sekaligus, yaitu rotasi, revolusi, dan bersama-sama dengan planet mengelilingi matahari. Jelaskan apa itu planet kerdil. Planet kerdil adalah planet terkecil di tata surya, yaitu Pluto, benda langit yang mencuri perhatian. Ceres, objek terbesar di sabuk asteroid. Haumea, berbentuk oval, tidak bulat seperti kebanyakan planet. Make berlokasi yang sama dengan Pluto. Eris, ukuran Eris yang sedikit lebih besar dari Pluto. Jelaskan apa itu asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang juga mengorbit pada matahari. Ukurannya jauh lebih kecil dibanding planet. Oke, langsung ini sudah ya, langsung ke bagian tabelnya. Tabelnya tadi karakteristiknya saja. Oke, silakan didengarkan yang lain. Oke, langsung ke karakteristiknya saja. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Venus adalah planet paling panas. Bumi adalah salah satu planet yang memiliki kehidupan. Mars adalah planet yang berwarna merah. Jupiter adalah planet terbesar. Saturnus adalah planet kedua terbesar. Uranus adalah planet yang dingin. Neptunus adalah planet yang jauh. Oke, baik. Itulah hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Oke, itulah hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Jadi boleh give plus untuk hasil dari kelompok kedua. Oke, baik. Untuk berikutnya kita buat, silakan duduk dulu untuk perwakilan kelompok 2. Berikutnya kita buat random ya. Kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok. Oke, karena jadi kelas untuk. Oke, silakan. Kelompok yang pertama, silakan. Oke. Langsung saja. Oke, kami dari kelompok 2. Satu. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi. Jelaskan apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut sebagai matahari sebagai bintang. Dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya, yaitu planet beserta satelitnya, asteroid, komet, dan meteoroid. Jelaskan apa itu planet. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak pada semua planet bergeraknya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut sebagai rotasi. Jelaskan apa itu satelit. Satelit adalah benda langit yang bergerak mengelilingi planet. Jelaskan apa itu planet kerdil. Planet kerdil hampir sama dengan planet pada umumnya. Namun yang membedakannya adalah planet kerdil gaya gravitasinya ini tidak cukup besar untuk menjaga kestabilan bentuknya. Gaya gravitasi yang kurang kuat ini juga yang menyebabkan orbit planet kerdil tidak benar-benar bersih dari benda-benda langit lain. Jelaskan apa itu asteroid. Asteroid atau dianetroid adalah planet-planet kecil yang bergerak mengelilingi matahari. Jelaskan apa itu meteor. Meteor adalah meteorit yang jatuh memasuki atmosfer bumi dan terbakar karena lapisan atmosfer bumi. Jelaskan apa itu meteorit. Jika sampai ke permukaan bumi, meteor masih menyisakan batuan. Bagian meteor itu disebut meteorit. Jelaskan apa itu meteorit. Meteorit adalah benda langit dengan ukuran bervariasi mulai dari sebesar butiran pasir hingga sebesar batu kali. Meteorit mengandung unsur besi dan metal. Jelaskan apa itu komet. Komet adalah
benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lonjong. Komet juga disebut sebagai bintang black hole. Komet terbentuk oleh debu dan gas yang membeku. Oke, langsung saja untuk yang tabelnya. Langsung Merkurius, planet paling kecil. Venus, planet paling panas. Bumi, satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Mars, planet disebut planet merah. Jupiter, planet terbesar. Saturnus, planet yang memiliki fungsi terbesar. Uranus, planet terdingin. Dan Neptunus, planet biru. Oke, itulah hasil dari kelompok 2. Boleh 15 untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 15. Oke, berikutnya akan dilanjutkan presentasi dari kelompok. Oke, kelompok 4. Silakan dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Kita adalah kelompok 4. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. 1. Jelaskan apa itu tata surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari atas matahari sebagai pusatnya, planet-planet dan benda langit lainnya. 2. Jelaskan apa itu planet. Planet adalah anggota utama tata surya dan ada 2 jenis, yaitu planet dalam dan planet luar. 3. Jelaskan apa itu satelit. Satelit adalah sebuah benda langit yang mengelilingi planet. 4. Jelaskan apa itu planet kerdil. Planet kerdil adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan massa lebih ringan, tapi tersebut planet kerdil berbentuk lebih kecil. 5. Jelaskan apa itu asteroid. Asteroid adalah planet-planet kecil yang bergerak mengelilingi matahari dengan massa lebih ringan dari planet lainnya. 6. Jelaskan apa itu meteor. Meteor adalah meteoroid yang memasuki atmosfer bumi yang akan terbakar dan jatuh ke permukaan bumi dan berubah nama menjadi meteor. 7. Jelaskanlah apa itu meteoroid. Meteoroid adalah benda yang sudah jatuh ke bumi. 8. Jelaskanlah apa itu meteoroid. Meteoroid adalah benda langit dengan ukuran bervariasi dan belum masuk ke dalam atmosfer bumi. 9. Jelaskanlah apa itu komet. Komet adalah benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan orbit berbentuk lonjong dan berasal dari sisa-sisa pembentukan tata surya. Ia dapat berupa debu, batu, dan es. Merkurius. Ciri khasnya adalah planet yang kecil. Venus. Ciri khasnya adalah disebutkan sebagai bintang bergelora. Bumi. Ciri khasnya adalah planet yang bisa ditinggali. Mars. Ciri khasnya adalah disebut sebagai planet merah. Jupiter. Ciri khasnya adalah Oke, kelompok lain diperhatikan ya. Kelompok lain ya. Saturnus. Ciri khasnya memiliki cincin. Uranus. Ciri khas adalah planet yang terdingin. Neptunus adalah planet yang terjauh. 1. Sebutkan planet yang paling kecil dan paling besar. Planet yang paling kecil adalah Merkurius dan planet yang paling besar adalah Jupiter. Oke, nah ya. Oke. Oke, itu adalah hasil dari kelompok yang keempat. Boleh 15 untuk kelompok 4. Oke, silakan untuk yang berikutnya kelompok yang terakhir. Kepada kelompok 3 kita persilakan. Ya, kelompok 3. Oke, silakan.
Oke, baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 3. Boleh keyboard semuanya kelompok 3? Oke, sekarang kelompok 3. Baik, itulah hasil dari kelompok kalian. Jadi semuanya sudah bagus ya. Jadi karena tadi datanya banyak sekali, jadi kita singkat ya. Kita buat kesimpulannya saja. Tadi sudah bagus sekali dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu sudah bagus ya. Jadi sebelum kita lanjutkan ke yang berikutnya, saya akan memberikan penguatan lagi nih tentang materi kita hari ini. Oke, penguatan di sini supaya lebih mantap pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini. Oke, coba perhatian semuanya. Perhatiannya yang di belakang, jangan yang lagi kerjakan di sana ya. Perhatian ke depan semua sudah. Oke, baik. Tata surya. Oke, saat kita bahas tata surya, berarti itu merupakan kumpulan benda langit ya. Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang, ada di situ nanti pusatnya. Oke, bintang itu di sini kita sebutkan matahari sebagai pusatnya, dan semua nanti objek yang di situ itu mengikuti ada alurnya yang kita sebut orbit. Jadi mereka mengorbit matahari. Jadi di sini boleh nanti ada bagian-bagian dari tata surya yang 8 planet. Butuh bukan planet lagi ya. Oke, lalu ada asteroid, komet, dan juga meteoroid. Oke, untuk yang berikutnya tadi ada klasifikasi dari planet. Oke, ada planet dalam dan juga ada planet luar tadi kita sebutkan. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau kita sebutkan planet itu benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Kalau memancarkan cahaya sendiri kita sebut bintang, tepat sekali. Oke, contohnya di sini Merkurius sampai nanti ke si Neptunus. Oke, di sini ada yang paling dekat itu namanya Merkurius, lalu Mars, oke, yang terakhir Neptunus. Itulah bagian-bagian dari planet kita. Oke, planet ini nanti ada di bagian tengahnya. Di sini kita sebut asteroid. Jadi planet bisa juga dikategorikan nanti menjadi dua berdasarkan ada tidaknya asteroidnya di dalam atau di luar. Lalu di sini ada kita sebut dengan bintang berekor yang kita sebut dengan komet dalam sekali. Oke, next kita lihat ke pengelompokan planet di sini. Yang pertama itu sebagai pembatasnya adalah bumi, itu bisa kita sebutkan nanti planet inferior dan juga planet superior. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Berarti yang di dalam orbit bumi, ini bumi nih yang bergerak, bumi. Yang berada di dalam orbit bumi berarti di sini hanya ada dua. Itu yang kita sebut inferior. Inferior berarti hanya Merkurius dan Venus, benar. Yang kedua adalah superior. Berarti orbitnya berada di luar bumi. Yang inilah semuanya yang ada di luar bumi. Ini orbit bumi, lingkarannya itu kita sebut orbit. Berarti kalau di luar bumi itu kita sebut planet superior. Berarti superior dimulai dari apa? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke, itu semuanya yang kita sebut planet yang superior. Lalu yang kedua, di sini pembatasnya adalah si asteroid. Oke, ada di sini dibagi menjadi dua juga. Yaitu ada planet dalam dan ada planet luar. Kalau planet dalam itu kita sebutkan planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Mana asteroid? Yang putih ini asteroid. Berarti kalau orbitnya semuanya di dalam asteroid yang 4 ini berarti kita sebut planet dalam. Kalau dia di luar untuk garis edarnya atau orbitnya itu kita sebut dengan planet luar ya. Kalau planet dalam tadi berarti yang di dalam sini, kalau planet luar berarti yang di luar. Berarti ada berapa planet dalam? 2. Ada 4. Planet luar ada berapa? 4 juga. Oke, bagus sekali. Oke, ini ada karakteristik dari masing-masing. Tadi kalian sudah jelaskan juga ya. Mungkin ini juga sudah sering kita dengarkan ya, Gebet. Bagaimana ciri-cirinya masing-masing. Merkurius, apa sih itu ciri khasnya? Yang paling dekat dengan matahari. Venus. Oke, lalu bumi. Mars. Oke, Jupiter. Oke, Saturnus. Uranus. Oke, benar. Lalu terakhir
sebenarnya materi kita. Oke, jadi materi kita ini sebenarnya tidak terlalu asing lagi ya, karena di SD juga sudah pernah kita dibahas ya. Pernah dipelajari di SD kan? Oke, jadi kita tariklah dulu kesimpulan. Saya mau minta dulu perwakilan dari kalian untuk menarik kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Boleh nanti satu perwakilan satu kelompok. Ada yang mau memberikan apa kesimpulan hari ini? Oke? Sorry? Any question? Oke. Apa yang bisa kamu simpulkan? Boleh dari hasil diskusi kalian bacakan boleh. Apa yang menjadi kesimpulan kita hari ini? Boleh ya? Ayo, perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ayo, Melfani boleh bacakan saja. Ayo, Kakak Suri. Stand up. Oke, coba dengarkan semuanya dari Melfani. Ayo, kalian bacakan satu saja. Biar dari situ. Oke, silakan. Cara surya adalah suatu benda langit yang Oke, coba sekali lagi. Cara surya adalah kumpulan benda langit yang memiliki bintang sebagai pusatnya. Oke. Dan terdiri dari 8 planet, komet, asteroid, meteorit. Dan ke-8 planet itu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Venus. Oke, baik, thank you. Itu dari si Melfani. Oke, satu orang lagi boleh dicari kesimpulan. Oke, siapa dari kelompok mana? Boleh? Raise hand. Bisa dari kelompok sering bisa? Ayo, silakan dari kelompok keempat satu orang saja. Boleh? Silakan berdiri. Oke. Oke, silakan. Benda surya adalah sesuatu yang berada di dalam Oke. dan merupakan kumpulan benda langit, planet dan matahari sebagai pusat surya. Planet ada 8 yaitu Merkurius, Bumi, Venus, Mars, Jupiter, Uranus, Saturnus dan Venus. Planet dalam ada 4 yaitu Merkurius, Bumi, Venus dan Mars. Planet luar ada 4 yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Oke, baik. Itu sudah lengkap ya. Jadi kalau kita sebutkan tata surya berarti itu kumpulan dari benda langit di mana nanti ada satu pusatnya yang kita sebut ada bintang. Kalau kita galaksi Bima Sakti atau The Milky Way biasanya disebutkan, pusatnya adalah matahari. Selain planet ada juga nanti asteroid, ada meteoroid juga nanti. Di situ semuanya bagian-bagian dari tata surya kita. Oke, sekarang kita akan melakukan proses. Boleh diambil handphonenya. Boleh diambil HP-nya. Kita akan langsung ke proses kita. Oke, jadi ini baca bagus-bagus. Jangan buru-buru. Waktunya saya kasih ini 3 menit ya, 3 menit saja untuk mengerjakannya. Oke, kodenya 622435. Kodenya 622435. Masukkan kode kuisisnya. Oke, ayo dipercepat. Agak nilai ya. Oke, boleh disesuaikan dulu. Oke, langsung join saja langsung. Oke, yang join sudah ada 3. Bentar. Sudah join semua? Oke, kita buat waktunya 3 menit ya. Kita mulai dari, ada yang belum masukkan kode? Yang masukkan kodenya? Sebentar lagi Sir. Ya, 62. Masuk semua. Sudah? Semua sudah? Sudah? Masukkan kodenya sudah? Oke, baik. Boleh kalian berdua saja. Oke, kalau ada masalah boleh berdua ya dengan teman di sampingnya. Boleh berdua, kalau misalnya dia tidak bisa login, boleh bergabung dengan temannya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silakan dibaca bagus-bagus. Gak boleh lihat buku ya.
Oke, silakan. Go. Baca bagus-bagus. Oke, baca bagus-bagus, jangan buru-buru. Oke, Sulit memimpin, ada Melvani, ada Kevin Frisco mulai datang. Brayden, kenapa Brayden? Oh, ini so fast. Nah, ini Brayden tidak baca pertanyaan si Brayden ya. Bisa dirumuskan nanti kamu ini. Jangan asal dijawab, dibaca bagus-bagus. Oke, ada yang pertama Seling benar semua, bagus sekali Seling. Ada Melvani, satu soal lagi. Oke, baik ya, waktunya sudah habis. Oke, kita akhiri untuk kuisinnya. Oke, yang benar semua. Ada yang benar semua ya. Yang benar semua ada Seling. Kita lihat peringkatnya. Peringkat yang pertama berarti ada si Oh, ada agak ketinggalan agak naik ya. Oke. Oke, jadi yang pertama tadi di situ hasilnya adalah si Selingnya, lalu ada Melvani. Itu menjadi peringkat yang pertama ya. Oke, baik. Berikutnya kita akan refleksi sedikit. Kita sudah ada proses ya. Jadi di sini memberikan penghargaan kelompok terbaik yang jatuh kepada kelompok 2. Karena mereka paling cepat tadi, selamat itu kelompok terbaik. Nanti ada kasih observasi ya. Oke, next kita refleksi dulu sedikit. Bagaimana perasaan kalian? Apakah materi ini sulit? Tidak ya. Tidak ya. Adakah kesulitan yang kalian hadapi saat belajar? Jadi kalau kalian ditanya dari ekspresi ini, yang mana ekspresi kalian? Nah, ini merah katanya juga baik. Oke, jadi harapannya semua ekspresi kalian semua karena gampang materinya. Dapat nilai 100 dia tadi, benar semua. Ya kan harapannya semuanya bisa paham materi tentang kata semua. Oke, jadi untuk kelompok terbaik tadi sudah, itu adalah kelompok 2. Oke, berikutnya nanti untuk materi berikutnya di minggu depan itu adalah tentang satelit dan juga rotasi. Jadi boleh kalian pelajari, ya, boleh kalian pelajari. Dan untuk tugasnya nanti boleh dikerjakan di esai yang nomor 1 sampai nomor 5. Oke, jadi sampai di situ untuk pertemuan kita hari ini. Boleh koreksi, boleh kritik, tidak usah pray ya, karena nanti ada langsung lesson berikutnya. Oke. Beri salam. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke, sampai jumpa. Thank you, goodbye. You put your phone here. Put your phone here. Collect their company.
Beden.